Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayuhat tulab wa talibat, para santri kelas 8 baik putra maupun putri yang ana cintai karena Allah, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran fikih kita yang mana kemarin sudah berlalu tentang mikot. Ya, ada mikot zamani dan mikot makani. Zamani itu bulan-bulan haji, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kemudian makani itu Juhfah, Syailul Kabir, ya, Dzatul Iraq dan seterusnya, Zalamlam. Itu mikot. Tempat-tempat yang mana seorang yang ingin melakukan umrah atau haji, ketika melewati batas-batas itu, ya, dia harus melakukan ihram. Nah, kemudian kita lanjutkan pelajaran kelima, yaitu tentang macam-macam haji. Haji itu ada tiga macam, tamattu', qiran, dan ifrad. Tamattu' adalah seorang melakukan ihram untuk umrah di bulan-bulan haji, ya, Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Setelah selesai umrah, dia bertahlul dari umrahnya, kemudian melakukan ihram lagi untuk haji pada tahun yang sama, ya. Jadi ketika Syawal atau Dzulqa'dah atau sebelum tanggal 8 Dzulhijjah, ya, dia melakukan umrah, ya. Kemudian umrahnya selesai, dia tahallul, dia pakai pakaian biasa lagi, kemudian melakukan ihram lagi untuk haji pada tahun yang sama, tanggal 8 Dzulhijjah di tahun tersebut, ya, dia kemudian berihram lagi, ya. Dari awal talbiyahnya, ya, ketika berihram adalah labbaika umrah atau labbaika umratan tamattu'an biha ilal hajj, ya. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, umrah secara tamattu' menuju haji, ya. Orang yang mengerjakan haji tamattu' apabila sampai di Mekah, dia melaksanakan amalan umrah, yaitu tawaf, sa'i, mencukur atau memendekkan rambut, ya. Ini amalan umrah, tawaf, sa'i, kemudian tahallul, potong rambutnya. Kemudian dia melepas ihramnya dan memakai pakaiannya, ya, sudah tahallul, sudah bebas, ya. Makanya tamattu' itu secara bahasa senang-senang, karena setelah ya umrah selesai, ya, dia bebas seperti biasanya, ya, pakai pakaian biasa, ya. Kemudian menunggu tanggal 8 Dzulhijjah untuk berihram kembali, ya. Tamattu' secara bahasa senang-senang. Ketika datang hari tanggal 8 Dzulhijjah, dia berihram kembali untuk haji, kemudian melakukan amalan haji. Nah, dan wajib baginya menyembelih hadyu, ya, hewan kurban, kambing, karena tamattu'nya. Nah, hewan sembelihan, ya, hadyu. Kemudian yang kedua adalah qiran, yaitu seorang melakukan ihram dengan niatan haji dan umrah sekaligus. Maka dia mengucapkan di awal talbiyahnya labbaika umratan wa hajjan, ya, labbaika umratan wa hajjan. Atau dia berihram untuk umrah kemudian dimasukkan haji atasnya sebelum memulai tawaf, ya. Jadi bersamaan. Kalau tamattu' tadi umrah dulu, umrah diselesaikan, ya, diselesaikan. Kalau qiran ini, ya, berbarengan. Orang yang melakukan haji qiran, dia terus memakai ihramnya hingga selesai amalan-amalan haji, ya, dan dia harus menyembelih haji karena, ya, qirannya, ya, beriringan, qiran itu secara bahasanya. Jadi kalau haji qiran, dia
umroh sekaligus haji. Ya, ini rata-rata orang yang dekat, yang datangnya dekat tanggal 8 Dzulhijjah itu biasanya pakai haji kiron ini. Ya, karena apa? Karena ini rada susah. Sebelum sampai selesai amalan haji, dia masih dalam ihramnya. Ya, dia masih berihram, pakai ihramnya. Kemudian yang ketiga adalah ifrad. Ifrad adalah seorang melakukan ihram dengan niat haji saja. Dia mengucap di awal talbiyahnya labbaika hajjan. Orang yang melakukan ifrad terus mengenakan ihramnya sampai selesai amalan haji, dan dia tidak wajib menyembelih hadyu. Adapun urutannya yang paling afdal adalah tamattu, kemudian qiran, kemudian ifrad. Karena Nabi memerintahkan para sahabatnya untuk bertamattu, kemudian qiran, lalu ifrad. Kemudian bacaan talbiyah ya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik ya. Syarika laka baik. Jadi kalau nggak biasa nanti bingung di kala baik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika lak. Kan? Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Labbaik la syarika laka. Ya, aku penuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu. Labbaik, aku penuhi panggilanmu. Innal hamda, sesungguhnya semua pujian, wa ni'mata, dan nikmat, wal laka wal mulk, dan kekuasaan hanya milikmu. La syarika lak, tidak ada sekutu bagimu. Ucapan talbiyah tersebut berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwa talbiyah Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti tersebut. Makna ucapan labbaik Allahumma labbaik itu yaitu aku penuhi panggilanmu. Setelah aku penuhi panggilanmu, ya, ucapan talbiyah mengandung pujian dan syukur kepada Allah. Innal hamda, itu tadi, wa ni'mata laka wal mulk. Juga menjawab perintah Allah, ya, labbaik, menampakkan tauhid la syarika lak, dan berlepas dari kesyirikan la syarika lak, tidak ada sekutu bagimu. Nah, kemudian melafalkan talbiyah ini disunahkan bagi laki-laki untuk mengeraskan suaranya ketika bertalbiyah, dan bagi wanita untuk merendahkan suaranya ketika bertalbiyah, karena dikhawatirkan terjadi fitnah. Ya. Cukup bagi dirinya terdengar. Kalau wanita, kalau laki-laki disunahkan untuk mengeraskan suaranya agar ya terlihat syiar Islam. Nah, kemudian waktunya orang bertalbiyah itu kapan? Yaitu ketika memulai ihramnya, atau setelah memulai ihramnya. Setelah pakai pakaian ihram, dia mulai bertalbiyah. Hendaknya memperbanyak bacaan talbiyah ketika dalam perjalanan, dan lebih ditekankan pada beberapa keadaan, diantaranya ketika naik tempat yang tinggi, ya, karena di Arab itu ya, lembah-lembah, ya, naik gunung, turun, menuruni lembah. Nah, ini beberapa keadaan yang lebih ditekankan untuk seorang itu melafadzkan lafal talbiyah. Kemudian ketika setelah sholat 5 waktu atau menjelang siang atau malam. Nah, dan bacaan talbiyah itu dihentikan bagi orang yang mengerjakan umrah ketika memulai tawaf. Ketika sudah mulai tawaf, maka talbiyahnya sudah berhenti. Ya, diganti zikir, ya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, dan seterusnya, dan doa-doa.
Dan bagi orang yang mengerjakan haji ketika memulai melempar jumrah Aqabah, ya, karena ini sudah hari raya, lafaz talbiyahnya sudah diganti dengan takbir, ya, sudah hari raya Idul Adha. Nah, Afwan, kiranya ana cukupkan sekian karena kondisi yang kurang bisa memungkinkan untuk memperpanjang ya pembahasan. Insyaallah akan dilanjutkan di pertemuan berikutnya, di ya jadwal berikutnya. Mohon maaf atas banyak khilafnya, banyak kekurangan ya di hari ini. Ada benarnya dari Allah dan banyak khilafnya dari saya pribadi. Saya beristighfar kepada Allah, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.